Kali ini kita akan membahas tentang kapan saatnya kekuatan dan alat pribadi kita tidak lagi cukup dan kita perlu mengulurkan tangan kepada psikolog atau psikiater. Memahami garis batas ini adalah tindakan self-care yang paling bertanggung jawab dan berani yang dapat kita lakukan. Banyak orang, khususnya penyintas trauma, enggan mencari bantuan profesional karena dua alasan utama. Pertama, stigma yang membuat mereka merasa bahwa meminta bantuan adalah tanda kelemahan. Dan kedua, harapan yang salah bahwa waktu saja akan menyembuhkan semua luka. Mari kita tegaskan, mencari terapi bukanlah kegagalan. Sebaliknya, itu adalah keputusan rasional dan proaktif yang menunjukkan bahwa Anda bertekad untuk sembuh dan mengakui bahwa luka yang Anda derita melebihi kemampuan pengobatan rumahan. Psikoterapi menawarkan intervensi berbasis bukti, seperti cognitive behavioral therapy, eye movement desensitization and reprocessing, atau farmakoterapi yang dirancang khusus untuk mereorganisasi otak setelah trauma, sesuatu yang tidak dapat dicapai hanya dengan meditasi atau jurnal. Lalu bagaimana kita mengenali sinyal bahwa batas self-help telah tercapai dan kita perlu intervensi formal? Ada 4 sinyal yang bisa kita pelajari. Pertama, intensitas dan ketidakmampuan mengelola gejala yang ekstrim. Ini adalah tanda bahaya yang paling mendesak. Jika Anda secara teratur mengalami serangan panik yang melumpuhkan, di mana Anda merasa tidak bisa bernafas, jantung berdebar kencang, dan Anda merasa akan mati atau tidak waras lagi, ini bukan lagi kecemasan biasa. Ini adalah respons sistem saraf yang membutuhkan regulasi profesional. Sama halnya, kilas balik yang sangat jelas, intens, dan tidak terkontrol di mana Anda merasa benar-benar berada di tengah-tengah peristiwa traumatis adalah gejala post-traumatic stress disorder yang parah, yang paling efektif ditangani dengan terapi trauma khusus. Ketika pikiran Anda sepenuhnya dibajak oleh trauma, dan Anda tidak dapat memicu teknik grounding atau pernapasan untuk jangka waktu yang lama, inilah saatnya Anda membutuhkan bantuan eksternal. Kedua, durasi gejala yang berkepanjangan melebihi jangka waktu normal. Setelah krisis, wajar jika mengalami kesulitan tidur, kesedihan, dan kecemasan selama beberapa minggu. Ini adalah stres akut normal. Namun, jika gejala-gejala ini terutama hypervigilance atau kewaspadaan berlebih, anhedonia alias ketidakmampuan merasakan kesenangan, atau gejala depresi berupa kesedihan mendalam dan kehilangan energi bertahan lebih dari 1 bulan dan tidak menunjukkan penurunan intensitas, Anda mungkin telah beralih dari stres normal menjadi gangguan klinis yang memerlukan diagnosis dan pengobatan. Durasi adalah indikator penting. Jika self-help tidak menghasilkan perbaikan nyata setelah 4 minggu hingga 6 minggu, saatnya mencari evaluasi profesional. Ini berlaku khususnya untuk gangguan duka berkepanjangan atau prolonged grief disorder, jika kesedihan dan kerinduan masih melumpuhkan lebih dari 1 tahun setelah kehilangan, intervensi spesialis adalah keharusan. Ketiga, gangguan fungsional yang signifikan. Garis batas paling praktis adalah ketika gejala emosional Anda mulai secara serius mengganggu kemampuan Anda untuk berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup ketidakmampuan untuk bekerja atau belajar. Misalnya, terus-menerus bolos kerja, nilai anjlok, sulit berkonsentrasi, hingga tugas-tugas dasar tidak selesai. Penarikan diri sosial secara total, dengan mengisolasi diri dari teman, keluarga, dan kegiatan yang sebelumnya disukai, atau ketidakmampuan untuk merawat diri sendiri. Misalnya kesulitan mandi, makan, atau menjaga kebersihan selama berhari-hari. Jika Anda tidak dapat lagi memenuhi tanggung jawab dasar Anda, berarti Anda telah memasuki zona bahaya fungsional yang memerlukan dukungan eksternal terstruktur untuk membantu Anda membangun kembali rutinitas dan kapasitas diri Anda. Keempat, perilaku merusak diri sendiri dan pikiran bunuh diri. Ini adalah tanda bahaya paling kritis dan harus ditanggapi sebagai keadaan darurat medis, layaknya perdarahan hebat.
Jika Anda mulai memiliki pikiran atau rencana untuk menyakiti diri sendiri atau mengakhiri hidup, Anda harus segera mencari bantuan darurat. Hubungi layanan darurat, rumah sakit, atau hotline krisis. Demikian pula penyalahgunaan zat berupa alkohol, obat-obatan terlarang, atau resep yang berlebihan untuk mengatasi rasa sakit emosional adalah bentuk self-medication yang merusak diri sendiri. Jika Anda menemukan diri Anda mengandalkan zat untuk tidur, meredakan kecemasan, atau menghadapi hari, Anda membutuhkan terapi ganda untuk trauma dan kecanduan. Tindakan lain yang merusak diri sendiri seperti menyakiti diri sendiri, self-harm yang non-fatal, juga merupakan sinyal jelas bahwa mekanisme coping Anda telah rusak dan Anda membutuhkan intervensi klinis segera. Ketika memutuskan antara psikolog dan psikiater, ingatlah perbedaan mendasar peran mereka. Psikolog adalah profesional kesehatan mental yang ahli dalam diagnosis dan menyediakan terapi bicara, talk therapy, untuk mengobati gangguan emosional dan perilaku. Mereka membantu Anda memproses trauma dan mengubah pola pikir. Sementara itu, psikiater adalah dokter medis yang berspesialisasi dalam kesehatan mental. Mereka dapat menyediakan terapi bicara, tetapi peran utamanya adalah manajemen obat untuk mengobati gangguan mental yang memerlukan intervensi kimiawi, seperti depresi klinis parah atau kecemasan yang tidak responsif terhadap terapi bicara saja. Seringkali pendekatan terbaik adalah kolaborasi keduanya, terapi bicara untuk akar masalah dan obat untuk menstabilkan biologi otak agar terapi bicara dapat bekerja lebih efektif. Kesimpulannya, alih-alih melihat bantuan profesional sebagai pengakuan atas kegagalan, lihatlah sebagai tindakan kekuatan yang berani dan strategis. Sama seperti Anda bangga mencari ahli bedah untuk operasi yang rumit, Anda harus bangga mencari ahli trauma untuk menyembuhkan luka batin yang kompleks. Jika Anda mengamati intensitas gejala yang ekstrim, durasi gejala yang tidak membaik setelah 1 bulan, gangguan fungsional yang signifikan, atau adanya pikiran atau perilaku merusak diri sendiri, saatnya untuk bertindak. Ambil langkah pertama, hubungi profesional, dan izinkan diri Anda untuk sembuh sepenuhnya. Anda telah bertahan, sekarang Anda berhak untuk hidup dengan kualitas terbaik. Saya selesai sampai di sini. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan dengan video menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe channel ini untuk mengakses konten menarik lainnya. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.